Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadits oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Sudah kita sebutkan 6 akidah Ahlussunnah tentang pemimpin kaum muslimin. Yang pertama apa? Membaiatnya. Yang kedua, menghormatinya. Yang ketiga, tidak mencela dan menghinanya. Yang keempat, bersabar atas kezalimannya. Yang kelima, menasihatinya dengan cara lemah lembut dan dengan rahasia. Yang keenam, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Tinggal 4 poin lagi, dan ini yang disebut oleh Imam As-Sabuni dalam kitab Aqidah Salaf wa Ashabul Hadits. Kita baca sekali lagi ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, wa yara ashabul hadits al-jum'ata wal idain wa ghairahuma minas salawat khalfa kulli imamin barran kana aw fajiran. Ashabul hadis Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat dilaksanakannya salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha dan selainnya dari salat-salat di belakang pemimpin muslim yang baik atau yang fajir. Wa yarana jihadal kafarati ma'ahum wa in kanu jawaratan fajara. Dan mereka berpendapat berjihad melawan orang kafir bersama pemimpin kaum muslimin yang fajir maupun yang zalim. Ini pembahasan melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Kemudian poin yang berikutnya kata beliau, wa yarawna du'a lahum bil islah wa taufiq was salah wa bastil adli fir ra'iyah. Ashabul hadis berpendapat mendoakan pemimpin dengan kebaikan, at-taufiq dan keadilan bagi para rakyatnya. Ini poin yang kedua, sekaligus kita tambahkan melarang mendoakan pemimpin dengan kejelekan. Ya, disyariatkan
mendoakan pemimpin dengan kebaikan, plus poin berikutnya dilarang mendoakan pemimpin dengan kejelekan. Kemudian Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah berkata lagi, wala yaronal khuruja alaihim. Ashabul hadis sepakat berpendapat dilarang mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Wa in ra'u minhumul udul anil adl ilal jawri wal haif. Meskipun mereka melihat pemimpin berbuat curang, dolim, haram memberontak mengkudeta mereka. Ini sekali lagi kurang lebih 4 poin yang akan kita bahas biidznillah ta'ala, yang berkaitan dengan 10 akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Yang pertama kita mau sampaikan masalah mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Ya. Dalam kitab Mu'amalatul Hukam fi Daul Kitab wa Sunnah oleh Syekh Abdul Salam Barjas, di bab-bab terakhir beliau membuat judul Masyru'iyatud Du'a liulatil amr bisalah. Disyariatkannya mendoakan pemimpin kaum muslimin dengan kebaikan. Beliau bawakan riwayat-riwayat dari para ulama Ahlussunnah tentang masalah ini, dan sudah kita bacakan juga ucapan para ulama-ulama dalam kitab-kitab akidah selain akidah salafus ashabul hadis. Di antaranya ucapan Imam At-Tahawi rahimahullah dalam akidah beliau. Kata beliau, wala nada'u alaihim, kita tidak boleh mendoakan mereka dengan kejelekan. Wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afa, kita doakan mereka dengan kebaikan dan dengan keselamatan. Kemudian kata Syekh Abdul Salam Barjas, walaqad i'tanal ulama'ul muslimin bihadil qadiyah ad-du'a liulatil amr inayatan wadihah. Para ulama kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah sangat memperhatikan masalah ini, mendoakan pemimpin kaum muslimin dengan kebaikan. Wa tajallat fi suwarin nasi'atin ra'i'ah, dan ini tergambarkan dalam beberapa poin. Yang pertama, ida'ul amr bid-du'a liulatil amr fi mukhtasaratil aqaid as-salafiyah. Buktinya banyak dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah yang ringkas-ringkas dibahas masalah yang satu ini, mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Seperti tadi dalam akidah At-Tahawiyah, itu salah satu akidah ringkas salafiyah, disampaikan mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Ini bukti para ulama salaf sangat memperhatikan masalah ini. Dan juga dalam kitab-kitab akidah yang lain yang sudah kita pernah bacakan. Yang kedua, takhsisu ba'di ulamail Islam wa sunnah mu'allafan fi dzalik. Bahkan sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengkhususkan kitab yang hanya berkaitan dengan masalah mendoakan pemimpin kaum muslimin. Di antaranya ada sebuah kitab yang berjudul Da'aimul Islam fi wujubi du'a lil imam. Kalau kita terjemahkan, tiang-tiang Islam dalam mewajibkan mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Karangan Al-Imam Ibnu Al-Hubaisy rahimahullah ta'ala, yang digelari oleh Imam Dhahabi dengan Al-Imam Al-Allama Al-Mufti Al-Muhaddis Ar-Rohal Baqiyatus Salaf Sayyidul Mu'ammarin Al-Akhyar Alamus Sunnah. Ini salah satu bukti ulama Ahlussunnah sangat antusias membahas masalah ini, menyeru kaum muslimin untuk mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, salah satu juga bukti ulama salaf sangat memperhatikan masalah yang satu ini, bahkan kata beliau, ja'ala ba'dul ulama al-muhaqqiqin alamata man kana sunniyan salafiyan ad-du'a liulatil amr. Sampai sebagian ulama atau pakar ulama ahli sunnah menjadikan masalah ini sebagai garis pembeda
antara ahlul sunnah dengan ahlul bidah, antara ahlul haq dengan ahlul batil. Di antaranya disebut ucapan Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Imam Barbahari mengatakan, idza ra'aita rajul yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, ketahuilah dia pengekor hawa nafsu alias alil bidah. Namun sebaliknya, wa idza ra'aita rajula yad'u lis sultan bis salah fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Namun kalau Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, maka ketahuilah dia pengikut sunnah insyaallah. Sampai sedemikiannya ulama menjadikan masalah mendoakan pemimpin dengan kebaikan sebagai ciri khas ahli sunnah. Sebaliknya ciri khas ahli bidah, ciri khas kelompok sesat mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan. Ya. Kemudian Syekh Abdul Salam Barjas membawakan ucapan-ucapan ulama tentang masalah ini. Di antaranya ada seorang ulama yang bernama Abu Utsman Sa'id bin Ismail Al-Wa'id Az-Zahid. Ketika beliau membahas masalah sabda Rasul ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat, maka beliau mengatakan fansah lis sultan, nasihatilah pemimpin, wa aktsir lahu minad du'a bis salah war rasyad, perbanyak doa untuk pemimpin dengan kebaikan dan dengan petunjuk, ya. Bil qali wal amal wal hukmi fa innahum idza salahu salahal ibad bi salahihim. Kalau mereka baik, maka hamba-hamba Allah juga akan baik. Kemudian beliau mengatakan wa iyyaka anta du'a alaihim bil la'nati. Jangan kalian mendoakan pemimpin dengan laknat, atau jangan melaknat pemimpin, jangan mendoakan pemimpin dengan kejelekan. Fayasdadu syarran, maka akan bertambah kejelekan. Akibatnya juga menimpa rakyat atau negeri kaum muslimin. Doakan dengan kebaikan. Apalagi kita tahu hati manusia ada di antara dua jemari Allah. Allah yang membalik-balikkannya. Yang bisa memberikan petunjuk hanyalah Allah. Maka kita doakan dengan kebaikan, bukan malah doakan dengan kejelekan. Kita tambah lagi ucapan ulama yang lain. Disebutkan di sini dari Fudail bin Iyad rahimahullah, ucapan yang masyhur. Fudail bin Iyad mengatakan, lau annali da'watan mustajabah ma sayyartuha illa fil imam. Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan tujukan untuk pemimpin kaum muslimin. Wa kaifa dzalika ya Aba Ali? Kemudian ditanya, kenapa kok demikian? Kalau mungkin kita punya satu doa yang Allah berikan mustajab, mungkin kita mintanya apa? Rumah mewah, mobil yang mahal dan sebagainya. Kalau beliau tidak, aku akan tujukan untuk pemimpin kaum muslim. Ketika ditanya, kenapa demikian? Kata beliau, mata sayyartuha fi nafsi lam tajuzni. Kalau doa itu untuk aku pribadi, manfaatnya hanya untuk aku saja. Wa mata sayyartuha fil imam fa salahul imam salahul ibad wal bilah. Namun kalau aku tujukan itu untuk pemimpin kaum muslimin, maka kebaikannya untuk hamba-hamba Allah yang lain dan untuk negeri kaum muslimin. Kemudian seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak langsung qabbala Ibnu Mubarak jabhatahu. Langsung Fudail bin Iyad dicium keningnya oleh Abdullah bin Mubarak sebagai bentuk penghormatan. Seraya mengatakan, ya muallimal khair man yuhsinu hada ghairuka. Wahai pengajar kebaikan, siapa yang bisa mengatakan seperti ini selainmu? Ini para ulama salaf luar biasa akidahnya dalam mendoakan pemimpin kaum muslimin. Kita tambah lagi dari ucapan ulama yang lain. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan,
wa inni la ad'u lahu bitasdid wa taufiq fil laili wan nahar. Aku mendoakan pemimpin semoga diluruskan langkahnya oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah. Aku doakan pemimpin kaum muslimin pagi, siang, malam dan seterusnya. Wa ta'yid wa aradzalika wajiban alaiya. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, aku berpendapat itu wajib atasku. Padahal beliau, kalau istilah kita, dikriminalisasi oleh umara pada zaman itu. Beliau dipenjara 3 kekhalifahan, sempat dicambuk, dipenjara sampai pingsan. Namun beliau tetap bersabar dan beliau tetap mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Ini akidah salaf, tegar, konsisten, tidak mencela-mencela. Bahkan kata beliau, atau murid beliau Abu Bakar Al-Marudhi mengatakan, sami'tu Aba Abdillah wa dzakaral khalifah al-mutawakkil rahimahullah. Aku mendengar Abu Abdillah ketika menyebut tentang al-mutawakkil yang pernah memenjarakan beliau. Beliau mengatakan, inilah ad'u lahu bisalah wal afiyah. Aku tetap mendoakannya dengan kebaikan dan dengan keselamatan. Ini dari ulama-ulama terdahulu yang sekali lagi mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Kita mau bacakan dari ulama abad ini, Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam kitab As'ilah wa Ajwibah fil alaqah bainal hakim wal mahkum. Beliau mengatakan, min muqtadul bai'ah an-nushu li walil amr. Di antara konsekuensi membaiat pemimpin adalah menasihati pemimpin. Wa minan nushi, di antara menasihati pemimpin, ad-du'a lahu bitaufiqi wal hidayah, mendoakan pemimpin dengan taufik dan hidayah. Kemudian beliau mengatakan ketika ditanya, wa man yamtani anid du'a li walid amr, bagaimana kalau ada orang enggak mau mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan? Maka kata beliau, hadza min jahlihi, ini karena kejahilannya, kebodohannya. Wa adami basiratihi, tidak tahunya dia tentang akidah Ahlus Sunnah. Li anna du'a li walil amr min a'dhamil kurubat. Kata beliau, sesungguhnya mendoakan pemimpin dengan kebaikan termasuk seagung-agungnya ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Wa min afdalit ta'at, termasuk semulia-mulia ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasihalillah, dan termasuk nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini akidah ulama ahlu sunnah sepanjang masa. Ya, saya rasa poin mendoakan pemimpin sudah kita sampaikan sekali lagi sekaligus 2 poin. Poin yang ke-7, wajibnya mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Kita doakan semoga pemimpin kita senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang poin ke-8, dilarang mendoakan pemimpin dengan kejelekan. Itu termasuk tanda ahli al-bidah. Sekarang kita bahas poin yang ke-9, yaitu haramnya mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, sudah kita bacakan banyak sekali ucapan ulama dalam kitab-kitab akidah yang mengharamkan kudeta terhadap pemimpin muslim. Seperti dalam ucapan Imam As-Sabuni tadi, beliau mengatakan, wala yarawna al-khuruja alaihim, tidak boleh mengkudeta pemimpin kaum muslimin meskipun mereka zalim. Dan ini juga ucapan Imam At-Tahawi rahimahullah. Beliau mengatakan, wala naral khuruja ala immatina wa ulati umurina wa injaru, dilarang kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin meskipun mereka zalim. Bahkan Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah mengatakan, man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa kharijiyun,
Barang siapa yang memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin, maka dia pengikut Khawarij. Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah yang sudah kita bacakan juga, beliau mengatakan la yajuzu qitalus sultan walal khuruj alaihim li ahadin minan nas faman fa'ala dzalik fahuwa mubtadi' ala ghairi sunnati wat tariq. Kata beliau, tidak boleh mengkudeta atau memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, siapapun tidak boleh. Barang siapa yang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, maka dia alil bid'ah, tidak di atas sunnah dan di atas jalan yang lurus. Ini salah satu pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Dan perlu kita ketahui juga, memberontak, mengkudeta terhadap pemimpin kaum muslimin itu bukan hanya dengan pedang. Sekedar berpendapat, sekedar pendapat, boleh mengkudeta, boleh memberontak, atau sukanya mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ini juga sudah dikatakan mengkudeta, memberontak pemimpin kaum muslimin dengan ucapan. Ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau At-Ta'liq ala Risalah Rafil Asatin fi Hukmil Ittisan Bisalatin oleh Imam Asy-Syaukani. Imam Syaukani punya buku yang berkaitan tentang bolehnya ulama berkomunikasi dengan pemimpin kaum muslimin untuk kemaslahatan umat, menasehati mereka dengan kebaikan. Kemudian dalam salah satu pembahasannya, Asy-Syaikh membahas tentang hadis Dzulkhuwaisir At-Tamimi, yaitu seseorang yang pernah dulu memprotes Rasul ketika Rasul membagikan harta rampasan perang. Seorang yang dijuluki Dzulkhuwaisir At-Tamimi mengatakan, "I'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad." Ya. Maka Rasul pun mengatakan, "Innahu yakhruj min di hadar rajul man yahqiru ahadukum salatahu inda salatihi." Akan muncul dari orang ini orang-orang yang salah seorang di antara kalian wahai para sahabat meremehkan salatnya. Artinya dari orang inilah akan muncul kelompok Al-Khawarij, kelompok teroris. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di halaman 33, wa hadza akbaru dalilin ala annal khuruj alal imam yakunu bisayf wa yakunu bil qawli wal kalam. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadis ini adalah dalil yang terbesar yang menjelaskan bahwasanya al-khuruj, memberontak, mengkudeta terhadap pemimpin itu bisa dengan pedang atau dengan ucapan. Ya. Maka hati-hati, teroris bukan hanya sebetulnya yang pakai pedang, pakai bom, namun juga yang menyeru umat untuk memberontak. Itu juga apa? Para pemberontak, para pengkudeta. Kata beliau, li anna hadza ma akhadha sayf ala Rasul sallallahu. Orang itu yang Dzulkhuwaisir At-Tamimi, dia enggak memberontak dengan pedang kepada Rasul, namun dengan ucapan i'dil ya Muhammad. Ya. Lakinnau angkara alaihi. Kemudian kata beliau, wa ma yujad fi ba'di kutubi ahli sunnah mi annal khuruj alal imam huwal khuruj bisayf fa muradum bidzalik al khurujun nihai al akbar. Adapun dalam kitab-kitab akidah, kalau disebut mengkudeta dengan pedang, itu maksudnya kudeta yang paling ujung-ujungnya dengan pedang. Awalnya apa? Dimulai dengan provokasi dengan lisan. Makanya kalau kita bahas, ada kelompok Khawarij namanya Al-Qa'adah atau Al-Qa'adiyah. Al-Qa'adah artinya kelompok teroris Khawarij yang duduk saja, nggak ikut ngebom, nggak ikut turun di medan jihad yang bid'ah, kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah. Namun apa? Menggerakkan umat untuk mengkudeta pemimpin. Ini kata ulama namanya Al-Khawarij Al-Qa'adah. Itu lebih apa? Akhbas, lebih berbahaya. Maka hati-hati. Ini sekali lagi, al-khuruj terhadap pemimpin itu bisa dengan ucapan dan dengan pedang. Kemudian kata para ulama, dalil tentang haramnya mengkudeta
Ini hadisnya mutawatir. Bahkan antum nanti yang bisa bahasa Arab, coba di internet antum cari ya makalah judulnya Aktsar min mi'ati haditsin fi tahrimil khuruj ala walir amil muslim. Lebih dari 100 hadis yang mengharamkan kudeta terhadap pemimpin muslim. Insya Allah ditulis oleh atau disampaikan oleh salah satu ulama dari negeri Yaman. Jadi ada makalah disebutkan kurang lebih 104 hadis haramnya mengkudeta pemimpin kaum muslim. Di antaranya yang sudah kita sebut, mulai dari baiat terhadap pemimpin, memuliakan pemimpin, wajib bersabar, mendengar dan taat, itu semuanya menunjukkan haramnya mengkudeta. Kalau Rasul mengharamkan, kita mencela, menghina, apalagi sampai apa? Mengkudeta. Kalau kita diwajibkan tetap mendengar dan taat kepada pemimpin yang zalim, maka itu juga sebagai dalil haramnya apa? Kudeta. Ya. Adapun kalau mau lebih spesifik lagi, dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan dalam hadis Ubadah bin Samit, kata Ubadah bin Samit, bayakna Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah. Kita membaiat Rasul untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Fi usrina wa yusrina, dalam keadaan susah maupun senang. Wa mansyatina wa makrahina, dalam keadaan semangat ataupun malas. Wa athratin alaina, dan kita diwajibkan mendahulukan hak pemimpin atas hak kita. Kemudian kata Ubadah bin Samit, wa alla nunazi'al amra ahlahu illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Dan kita dilarang mengkudeta pemimpin kaum muslimin kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata, yang terang benderang dari pemimpin tersebut, dan kalian memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Selama masih muslim haram mengkudeta. Ya. Ini sekali lagi dalilnya tadi ratusan. Dan ini ijma' as-salaf dalam kitab-kitab akidah. Bahkan Imam An-Nawawi ketika mensarah hadis ini, beliau mengatakan ajma'a ahlus sunnah ala annal imam layan azilu bil fisqi, bahwasanya ajma'a ahlus sunnah, ahlus sunnah telah sepakat pemimpin tidak boleh dikudeta karena kefasikannya. Ini sekali lagi ijma' para ulama as-salaf, seperti yang juga kita sampaikan dari ucapan Imam Al-Bukhari dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah kita bacakan. Beliau mengatakan laqitu aktsar min alfi rajulin minal amsal minal ulama. Aku bertemu dengan lebih dari 1000 ulama di seluruh penjuru negeri. Mereka semua sepakat tentang akidah-akidah berikut ini. Di antaranya beliau menyebut wa alla nunazi'al amra ahlahu. Kita dilarang mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Jadi sekali lagi, kurang apa dalilnya? Ya, meskipun demikian, namanya orang yang sakit hatinya, yang ada syubhat, yang kena virus, seperti orang sakit badan, dikasih makan apapun nggak nyaman lidah ini. Bukan makanannya nggak enak, lisannya yang apa? Sedang sakit. Dalilnya terang benderang seperti itu, ijma', hadisnya lebih dari 100. Tetap banyak masih memiliki apa? Syubhat. Ya, kita mau bacakan sedikit saja. Ada syubhat, sebagian orang mengatakan, loh itu buktinya Al-Husain, cucunya Rasul, pernah memberontak kepada penguasa pada waktu itu. Ada lagi namanya Abdullah bin Zubair, sahabat Rasul, pernah memberontak kepada penguasa pada waktu itu. Sebetulnya ada kitab yang luar biasa membahas masalah ini. Ini judulnya Tali'atul Hiwarid Darid Baina Sunnati wal Khawarid. Ini buku bentuknya dialog antara Ahlus Sunnah dengan kelompok Khawarid, kelompok teroris. Kata beliau penulis, Kashfu aktsar
min khamsatin wa sabina syubha fil khilafah wa takfir wal jihad. Buku ini membantah lebih dari 75 syubhat tentang masalah kekhalifahan, masalah takfir, dan masalah al-jihad. Karangan Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi. Ya, sekedar mungkin info, di hadapan kita ini ada 3 buku ulama atau masyayikh dakwah salafiyah yang sangat menonjol dalam masalah akidah manhaj, terutama dalam membantah kelompok khawarij teroris dan kelompok harokah. Tadi Syekh Abdul Malik Ramadhani, beliau juga punya buku Madarikun Nadhar fi Siyasah tentang politik Islam. Syekh Abdul Salam Barjas, cuma beliau ini sudah meninggal rahimahullah. Kemudian Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhahullah ta'ala. Dan karena getolnya ulama-ulama ini dalam menyingkap kelompok harokah, membantah syubhat-syubhat mereka, maka mereka paling banyak dibully, dicaci maki, digosipi. Ya, sampai yang terakhir diantaranya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhahullah. Ya. Bukan hanya kelompok harokah, kelompok takfirin, bahkan yang mengaku salafi pun mencaci maki, membuat gosip-gosip dusta terhadap Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis. Di antaranya berapa hari yang lalu, ya, ada berita yang disebarluaskan, ya, sekali lagi oleh kelompok harokah dan juga kelompok-kelompok yang mengaku salafi, namun ya otaknya otak harokah, gembar-gembor akhlak, namun akhlaknya bejat, tidak tasabut terhadap para ulama atau gosip terhadap para ulama. Ada berita disebarkan, ya, bahwasanya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis dicekal oleh pemerintah Arab Saudi. Ini disebarkan oleh orang-orang yang mengaku salafi juga, namun ya tadi salafi yang ruwet. Maka kita cross check langsung kepada Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, ya, tentang berita tersebut. Ya, pertama kali beliau, kalau mungkin suaranya ya beliau. Beliau heran kok ada berita seperti itu. Ya, kemudian beliau mengatakan al-hizbiyah makita. Ini kelakuannya kelompok hizbiyah yang tercelah. Kadzaba. Kata beliau mereka pendusta. Ini kelakuan orang-orang itu. Sudah akidahnya rusak, manhajnya ruwet, akhlaknya bejat. Naudzubillah min dzalik. Sedangkan Rasul mengatakan kafa bil mar'i kadziban an yuhaddits bi kulli ma sami. Cukup orang itu dikatakan berdusta kalau menyebarkan apa yang dia dengar. Ada berita sedikit disebarluaskan, apalagi berkaitan dengan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang luar biasa perjuangan mereka dalam menegakkan sunnah Rasulullah SAW, membantah kebid'ahan dan kelompok hizbiyah. Ya. Dan ini juga pernah terjadi kepada Syekh Abdul Malik Ramadhani. Ini pengalaman pribadi dulu. Wallah syahid ala ma'akul, dan Allah saksi atas apa yang anak ucapkan. Pernah suatu saat ketika kita masih mahasiswa di Madinah, waktu itu kita satu kamar dengan Ustadz Imam rahimahullah yang sudah meninggal rahimahullah. Siang hari didatangi oleh salah satu dari mahasiswa Maruku, ini kelompok harokah, langsung mengatakan Syekh Abdul Malik Ramadhani itu diusir dari masjidnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ceritanya itu, kita waktu mahasiswa di sana, Syekh Abdul Malik Ramadhani awalnya itu tinggal di masjid. Kalau di masjid ada rumah milik masjid ditempati oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani karena beliau sebagai imam masjid di situ. Di situ kampung atau perumahan ada rumahnya ahli hadis kota Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Abdul Malik Ramadhani kita tahu beliau belajar langsung kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Nah, ini ada orang harokah menyebarkan gosip waktu itu. Syekh Abdul Malik Ramadhani diusir dari masjid. Waktu itu kita penasaran, kok bisa? Kita langsung waktu itu tinggal di asrama agak jauh dari masjid tersebut, tapi kita alhamdulillah langsung datang ke masjidnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, tasabut, cross check. Langsung waktu itu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad lagi libur kajian, pas maghrib seperti ini, setelah sholat maghrib, langsung kita tanya kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad.
Ya Syekh, kita dengar dari salah satu mahasiswa bahwasanya antum mengusir Syekh Abdul Malik Ramadhani dari masjid ini. Kata Syekh, la abada, beliau masih tetap belajar sama anak. Ini dustanya kelompok apa? Haroki. Ya, namun ini juga ya dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan ahlu sunnah atau salafi, kelakuannya sama dengan harokah. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, kembali kepada pembahasan tadi. Di dalam kitab ini ada syubhat-syubhat yang dibantah oleh Syekh, terutama masalah kudeta terhadap pemimpin. Ya, kita mau bacakan sedikit. Ya, di halaman 415 ada syubhat khuruju Abdullah bin Zubair. Orang Khawarij mengatakan man kharaja atau qad kharaja afadil ala umaraihim la yaqbaluna dhaim. Ada orang-orang yang mulia, yaitu para salaf dahulu katanya, yang memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin karena tidak suka dengan kecurangan kezalimannya. Wala yardona bidzul wa ala rasihim ba'du sahaba ka Abdullah bin Zubair. Di antaranya Abdullah bin Zubair, anaknya sahabat Rasulullah SAW. Maka dijawab oleh Syekh pertama kali, ini kita ringkas saja. Kita ahlu sunnah punya pedoman, manhaj, yaitu apa? Namanya dalil itu hanyalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Dalil itu pada Al-Quran dan Sunnah. Adapun ucapan sahabat, tabi'in atau imam yang empat, ucapan person-person mereka bukan dalil. Ucapan mereka ditimbang dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada ucapan sebagian sahabat, perbuatan sahabat atau tabi'in yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, mana yang kita pilih? Al-Quran dan Sunnah atau ucapan sebagian sahabat tadi? Allah memerintahkan kita dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul. Jelas yang kita dahulukan firman Allah dan sabda Rasul. Sudah kita sampaikan tadi, lebih dari 100 hadis mengharamkan kudeta. Sudah terang benderang. Kalau ada satu perbuatan sahabat yang mengkudeta, masa kita tinggalkan lebih dari 100 hadis untuk mengikuti satu sahabat tadi? Ini yang pertama. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah, ini ada dialog yang luar biasa. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, annal istidlal bi fi'li Abdullah bin Zubair li tajwizil khuruz, ya, istidlalun qadimun ladal khawarij. Berdalil dengan perbuatan Abdullah bin Zubair untuk mengkudeta pemimpin, ini adalah kelakuan kelompok Khawarij terdahulu. Jadi kelompok Khawarij memberontak kepada pemimpin, itu salah satu dalilnya perbuatan Abdullah bin Zubair. Dan Imam Ahmad rahimahullah marah ketika mendengar ada orang berdalil dengan ini pula. Waqad wujida mislu fi ahdil kutub faghadiba minhul Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah mendengar ada orang berdalil dengan kisah Abdullah bin Zubair untuk membolehkan kudeta, maka beliau marah seraya mengatakan kepada orang-orang itu, hadziru min, tahdzirlah, peringatkanlah orang-orang yang memakai dalil Abdullah bin Zubair membolehkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini berkaitan dengan ada salah satu orang namanya Al-Hasan bin Saleh. Ini zaman salaf dahulu. Kata Imam Dhahabi dalam Syiar Alamin Nubala, Al-Hasan bin Saleh ini sebetulnya adalah imam ahli sunnah, seandainya dia tidak punya bid'ah. Apa bid'ahnya? Membolehkan kudeta terhadap pemimpin dan tidak membolehkan salat di belakang pemimpin yang dolim. Maka ulama salaf langsung mengeluarkan Hasan bin Saleh dari ahli sunnah, meskipun dia dulunya ulama, ya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri pernah satu saat masuk ke masjid, melihat ada orang yang bernama tadi Hasan bin Saleh.
Insyaallah kita lanjutkan ba'dal azan. Wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, karena kita sudah sampaikan syubhat, harus jawab tuntas ya. Mungkin soal-soal ini kita tunda dulu. Kita sampaikan tadi bantahan ulama terhadap syubhat tadi. Yang pertama, sabda Rasul lebih didahulukan daripada ucapan siapapun. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, yushiku antanzil alaikum hijaratun minas sama, aqulu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir turun hujan batu dari langit, aku menyampaikan sabda Rasul, kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Artinya ucapan Abu Bakar wa Umar saja yang merupakan manusia terbaik setelah Rasul, nggak boleh ucapan mereka berdua dipertentangkan dengan ucapan Rasul, apalagi selain ucapan Abu Bakar wa Umar seperti Abdullah bin Zubair dan juga Al-Husain tadi. Ini sudah jelas. Kemudian jawaban berikutnya ini kita nukil, kalau tadi Syekh Abdul Ramadhani lebih luas sekali, ya kita mau ambil yang lebih ringkas dari ucapan Syekh Abdul Aziz dalam syarah beliau terhadap Al-Ushulus Sittah. Beliau mengatakan anna man naja min haulil fuqaha nadima ala khuruji. Jawaban yang berikutnya, sebagian ulama-ulama salaf yang ikut memberontak dulu, setelah selesai kejadian mereka menyesali. Ya, ini bantahan berikutnya seperti yang diriwayatkan dari Ayyub As-Sakhtiyani. Yang ketiga bantahannya, anna ahlu sunnah ajma'u ba'da dzalik ala adami jawazil khuruj alal hakim. Mereka yang memberontak dari sebagian ulama salaf, sebetulnya mereka ini sudah intinya dikalahkan oleh ijma' sebelumnya, yaitu ijma' para sahabat. Ya, mereka ini menyelisihi sabda Rasul, menyelisih ijma' para salaf, yaitu dari kalangan sahabat. Kemudian pada waktu zaman tabi'in ada tadi perselisihan tadi masalah boleh atau enggak memberontak. Namun setelah itu kata Imam Nawawi terjadi lagi ijma' haram mengkudeta. Makanya itu pun tertulis dalam kitab-kitab akidah. Ini bantahan berikutnya. Kemudian bantahan selanjutnya, sebagian ulama salaf yang memberontak tadi itu sebagian kecil, sebagian besarnya menyelisihi mereka, maka nggak bisa dijadikan apa? Hujjah. Dikatakan di sini anna hadaini sahabiyain qad khulifa bi ghairihi minas sahabah. Al-Husain, Abdullah bin Zubair yang memberontak, kalaupun itu dikatakan memberontak, ini telah dilarang oleh para sahabat-sahabat yang lebih senior, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian pula Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, mereka semuanya melarang kudeta tersebut. Jadi tidak sebagai hujah lagi. Kemudian dari segi sejarah, ya, tidak benar kalau dikatakan Al-Husain memberontak. Kenapa demikian? Kata beliau, Anal Husain lam yubayi Yazid bin Muawiyah. Husain radhiyallahu anhu, cucunya Rasul, pada waktu itu belum membaiat Yazid bin Muawiyah. Lama tawalal hukma ba'da abi. Namanya belum membaiat, sah-sah saja kalau dia apa? Ya tidak mengikuti Yazid bin Muawiyah. Karena sudah kita sampaikan sejak awal-awal kekhalifahan dulu itu, setelah Khulafaur Rasyidin, itu kaum muslimin terpecah. Enggak satu khalifah yang menguasai seluruh dunia. Ya, di antaranya di sini Al-Husain. Kata beliau, lidzalika lamma kharaja ali insahal qalbil khurud, dzalika binaan ala anna lam yubayyi. Kalau dikatakan beliau mau kudeta, beliau tidak pernah membaiat Yazid. Beda kalau ada rakyat yang sudah membaiat kemudian memberontak. Wasababu adami bai'ati lahu annahu kana muta'awilan. Beliau punya takwil, ya. Fa farqun baina man yubayyi fayakhruj wa baina man lam yubayyi bi syarti an yakuna muta'awilan fayakhruj. Beda antara yang belum membaiat dengan yang sudah membaiat kemudian memberontak, ya. Kemudian kata beliau, bahkan di akhir hayatnya sebetulnya Al-Husain itu, ya, mau membaiat Yazid bin Muawiyah. Dikatakan di sini Anal Husain lamma istama mahlil Kufah wa hasala ma hasala ma jaisi Yazid bin Muawiyah khayyarahum radhiyallahu anhu bi ahadi umrin thalatha.
Di saat-saat akhir beliau mau meninggal itu banyak fitnah, hanya orang-orang yang berkhianat kepada beliau. Kemudian Al-Husain memberikan pilihan kepada mereka. Yang pertama, an yadhhab ila Yazid wa an yubai'ahu. Beliau bersiap untuk membaiat Yazid. Artinya beliau nggak mau mengkudeta. Kemudian yang kedua, an yatruku yadhhab yuqatil kufar alal hudud, atau beliau dibiarkan untuk pergi ke perbatasan kaum muslimin untuk berjihad dengan melawan orang kafir. Atau yang ketiga, an yatruku yarji ilal Madinah, atau beliau dibiarkan pulang ke kota Al-Madinah. Intinya beliau sudah bertekad tidak memberontak kepada pemimpin pada waktu itu Yazid bin Muawiyyah. Namun namanya di sekeliling beliau ada ahlu fitan, sampai terjadi peperangan, beliau pun terbunuh rahimallahu radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau sekali lagi kalau dikatakan memberontak tidak benar, karena beliau sudah bertekad ingin membaiat Yazid bin Muawiyyah. Ini ringkasnya. Demikian pula dengan Abdullah bin Zubair. Tidak benar kalau dikatakan beliau memberontak, karena pada waktu itu beliau punya kekuasaan sendiri di kota Mekah, dibaiat oleh sebagian orang. Kemudian di negeri yang lain, kekhalifahan Bani Umayyah sempat ada kekosongan, sampai dibaiatnya Abdul Malik bin Marwan. Kemudian Abdul Malik bin Marwan mengutus Hajjaj untuk memerangi Abdullah bin Az-Zubair. Jadi waktu itu sekali lagi Abdullah bin Zubair tidak membaiat Abdul Malik bin Marwan karena beliau menganggap beliau yang lebih layak menjadi pemimpin pada waktu itu. Jadi sekali lagi tidak sah kalau dikatakan beliau memberontak kepada penguasa pada waktu itu. Jadi sekali dari segi dalil dan juga dari segi sejarah tidak benar berdalil dengan kisah Abdullah bin Zubair atau Al-Husain untuk memberontak pemimpin kaum muslimin. Apalagi sekali lagi dalilnya sudah banyak, ijma' as-salaf al-sunnah wal jamaah. Cuma itulah sebagaimana kata Allah, fa amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wil. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, maka dia cari yang mutasyabihat, yang samar-samar. Hadisnya banyak terang benderang mengharamkan kudeta, kok cari perbuatan sebagian orang, meskipun orang yang mulia, namun bukan sebagai dalil. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah salaf al-sunnah sampai akhirat kita nanti. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.